Hello. Aduh, panas banget ya. Panas loh, sayang. Asik. Aku mau pakai hair oil. Kerajinan sebelum tenis malah rapi-rapi. Kalau kalian ada darah tinggi, terus kalian tuh rutin minum obat, sebaiknya kalian tuh punya alat untuk mengukur tekanan darahnya itu ya. Terus sebelum minumin obatnya wajib diukur dulu tekanan darahnya. Kayak tadi pagi tuh pasien saya yang semalam itu, dia kan rutin minum obat tekanan darah tinggi, tapi berhubung dia bisa akupuntur, kondisi tubuhnya kan apa sih kayak ada perbaikan gitu ya. Mungkin tekanan darahnya nggak setinggi biasanya. Anaknya tuh nggak ngecek, dikasih minum aja langsung obat tekanan darah tingginya tuh. Jadi malah tekanan darahnya jadi kerendahan. Terus saya bilang pantau per 3 jam kamu harus cek gitu. Ya, tekanan darah tingginya kamu harus cek. Dan nanti kan tekanan darah tinggi kan dikasih minum obat per berapa jam kan. Ya kamu harus cek lagi sebelum kasih dia minum obatnya. Terus panas dulu ini AC-nya nih. Gimana sih ini AC? Apa? Biji limo. Bisa-bisanya. Saya lagi galau belum dapat kerja. Ya berusaha lah terus di tengah gempuran orang PHK di PHK ini, masa kamu nggak berusaha keras mendapatkan pekerjaan? Harus lebih berusaha, saya. Sayang, tasku mana, sayang? Saya tensi tinggi, ya diperhatikan. Tensi tinggi itu berarti livernya bermasalah sih. Tensi tinggi itu artinya livernya bermasalah. Perlu puasa nggak, Ci? Puasa buat ngapain, Krisna? Buat nyari kerja kamu puasa? Nggak ngerti saya, maksudnya buat cari kerja puasa gitu? Saya sih jarang ya. Doa puasa tuh saya jarang, kecuali memang Tuhan kasih tugas untuk doa puasa, baru saya doa puasa, tapi sejauh ini juga belum. Saya doa-doa aja sih biasa. Nggak sampai doa puasa. Ya doa aja cukup. Kalau saya ya. Biar orang kan beda-beda nih, kalau kamu puasa ya silahkan doa puasa. Kesehatan gimana, Cek? Badan kadang berasa ngilu. Ya memang banyak pegal otot. Tubuh tuh kayak stres gitu. Terus amarahnya juga besar, Yunitawati. Makanya jangan suka marah-marah dong. Kenapa bisa ada lemon? Kok masuk? Hah? Kok masuk? Kau minum air lemon? Why? Vitamin C. I give you vitamin C tablet nih. Nih. Vitamin D juga. Kenapa harus pakai lemon? Nih, vitamin B12 sama zinc. Lengkap vitamin saya tahu. Anda pakai lemon-lemon gitu buat apa? Aftertaste-nya jadi kayak kacang Thailand yang pakai daun jeruk. Ya, aku ini lagi nggak makan kacang nih ya, udah hari kedua. Baru hari kedua lebih tepatnya. Ternyata ya memang sih saya tahu kacang tuh kalorinya besar ya, itu yang menggagalkan diet kita ya guys. Jadi saya nggak makan kacang.
udah banyak interview terus tapi belum jodoh atau gimana? Ya kalau belum dipanggil ya belum jodoh lah Krisna. Nggak usah berpikirnya ruwet-ruwet. Namanya kerjaan itu kan memang jodoh-jodohan. Kalau kamu sudah banyak interview belum dipanggil berarti ya belum jodoh gitu. Berusaha lagi. Sama kayak orang udah banyak pacaran kok belum nikah ya belum jodohnya. Sama saja. Enaknya apa buat hidup kucing? Maksud Anda? Apa maksud pertanyaan Anda itu? Saya butuh penjelasan juga. Enaknya apa buat hidupku? Katanya. Kadang-kadang orang tuh berpikirnya ribet-ribet. Kenapa saya gini? Kenapa saya gitu? Memang belum waktunya aja. Yang penting berusaha. Habis kayak itu nanya ada ramalan nanti. Gimana ke depannya deh. Percaya waktu Tuhan tuh yang terbaik. Jangan ribet sama ke depannya ya. Yang penting kita jadi manusia yang baik, yang benar gitu loh. Jangan terus nanya gimana. Kalau kitanya aja belum waras, belum baik, nggak akan jadi gimana. Ruwet aja, ya. Semua tuh ada waktunya Tuhan. Rezeki di tangan Tuhan katanya kan. Ada waktunya. Pekerjaan tuh rezeki nggak? Rezeki. Ya. Jodoh tuh termasuk rezeki. Makanya jangan dipaksain. Banyak orang nikah maksa sama yang bukan jodohnya bahagia nggak? Karena apa? Karena soalnya saya tuh udah dituntut menikah sama keluarga. Terus kalau abis nikah nggak bahagia gimana? Kemarin teman saya cerita keluarganya dia itu keluarga yang saklek lah ya. Kalau menikah tuh harus sama yang sesuku gitu. Terus banyak saudaranya dia itu yang dapat orang yang di luar sukunya, maksudnya orang bangsa lain lah gitu ya, orang lain gitu. Itu nggak dikasih nikah. Bilangnya apa? Lebih baik nggak usah nikah daripada nikah sama yang di luar sukunya. Lebih baik dia tuh sampai perawan tua nggak usah nikah gitu. Kalau sampai dia nikah berarti diusir dari rumah. Itu udah mutlak. Bahkan pernah tuh kakaknya dia waktu mau nikah kan dapat nikah sama orang yang bukan satu sukunya. Itu di sidang katanya. Didudukin seluruh keluarga besar. Saya tanya keluarga intimu gimana? Kalau kita keluarga inti mah santai katanya, karena kita juga udah ya udah mau nikah sama yang bukan satu suku juga nggak apa-apa. Yang penting tuh anaknya nyaman, sayang kayak gitu kan. Ini nggak, keluarga besarnya yang repot. Semua keluarga besarnya hadir, dudukin dua orang ini. Dibilang tau nggak, kakakku mau ditempeleng katanya. Kakaknya dia kebetulan perempuan ya. Kakaknya mau ditempeleng katanya. Udah gitu calon suami kakaknya tuh juga mau digebukin sama sepupu-sepupunya. Perkara mau nikah doang, say. Lah kalau itu emang jodohnya ya nggak? Kalau emang dia udah nyamannya sama itu, kok lu bener-bener gitu sih, ribet amat gitu ya. Kadang-kadang ada keluarga yang ribet-ribet gitu. Ada keluarga yang terus anaknya dipaksa nikah. Kamu kapan nikah? Kapan nikah? Jamin nggak itu anak tuh bahagia kalau habis nikah? Kalau dia habis nikah nanti dia dapat laki gila? Atau dia dapat istri gila? Anakmu jadi nggak bahagia? Nggak happy jalanin hidup? Semua tuh ada waktunya. Saya orang single tuh juga nggak berdosa. Orang single tuh biarin dia single, dia menikmati hidupnya. Nggak ganggu kamu ini kalau dia single. Tapi nanti dibilang orang begini begitu, ya itu makanya kamu tuh jangan terlalu banyak fokus dengerin omongan orang, ya. Orang semua tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Hidup tuh bukan perlombaan. Nggak ada syarat pakem dalam kehidupan. Nggak ada orang bilang umur 25 harusnya udah pada nikah. Ya lu harusnya. Orang tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Anak aja belajar jalan, nggak semua jalan waktunya berbarengan. Makanya jangan dipaksa-paksain. Ada yang ngomong dulu, ada yang jalan dulu, ya nggak? Ada yang ngomong sambil jalan bahkan kali. Nggak usah dipaksa-paksain yang kayak gitu. Nanti pada waktunya ketika kita sudah membereskan diri, memperbaiki diri, mempersiapkan diri, ketemu dengan waktu yang tepat. Tapi ketuaan nggak apa-apa, say. Ya. Apalagi laki-laki, sebetulnya semakin tua tuh Anda semakin dewasa dalam mental, semakin dewasa dalam pikiran. Suami saya aja nikah umur 39.
Itu kan waktu Tuhan. Kenapa dia harus nikahnya umur 39? Ya nungguin saya lah. Karena kalau dia nikahnya nggak umur 39, saya berarti lebih muda dan tidak siap nikah. Saya nikah di usia 27, 26, 26 atau 27 lah. Kalau suami saya 39, sayanya 26, selisihnya 13 tahun. Kalau saya diajak nikah di bawah 26, mas saya nggak bakal siap. Saya nggak bakal siap. Makanya Tuhan tuh mempertemukan di waktu yang tepat. Ketika saya sudah masuk usia mau menikah, dan dia pun sudah jauh lebih siap lagi untuk menikah. Sebelumnya tuh dia ngapain? Ya dia berusaha sih, maksudnya kayak kenalan sama cewek, nyari cewek, berusaha. Tapi yang namanya jodoh kan ada kemantapan hati ya, sama yang lain tuh belum merasa cocok gitu. Itu namanya dia berusaha, tapi waktunya tetap waktunya Tuhan. Yang pasti bawa dalam doa tuh si nomor 1 ya. Nikah kok dipaksa-paksa. Soalnya saya terlalu banyak kali ya menangani orang konsul yang merana dari pernikahan. Mungkin suaminya baik, nanti mertuanya gila, nanti iparnya gila, lagi rumah tangganya kacau. Terlalu banyak saya ngurusin orang-orang konsul dari rumah tangga yang kacau-kacau nih loh, yang suaminya nggak bertanggung jawab lah. Semua itu karena tidak ada kesiapan mental untuk menikah ya. Ya apalagi di Indonesia nih kayaknya orang kalau nggak nikah tuh aib gitu kesannya. Tapi kalau menikahnya nggak bahagia, suruh bertahan mati-matian. Aduh. Padahal tiap hari hatinya kepahitan, tiap hari dia sedih gitu. Bingung juga ngelihatnya. Kalau saya daripada ngelihat anak saya tiap hari sedih, merana, kepahitan, mendingan dia nggak usah nikah. Kalau misalnya ya dengan pernikahan yang dipaksakan membuat anak saya tidak bahagia, saya mendingan nggak usah nikah. Karena kita sebagai orang tua kan yang kita inginkan anak kita bahagia kan. Menjalani hidup ini anak kita harus bahagia kan. Masa kita paksain dia nikah tapi dia nggak bahagia? Ya mendingan nggak usah dia nikah, tapi dia bahagia. Edan apa? Kok dia dapet, anak saya laki dua-duanya, kok dia dapet jodoh yang gimana? Mendingan dia nggak usah nikah saya. Karena salah jodoh tuh kacau semuanya. Mau orang ngomongin apa kalau anak kita nggak bahagia, apakah orang-orang itu akan turun tangan menolong anak-anak kita? Belum tentu loh. Orang yang berkomentar tuh biasanya mereka juga nggak akan bantu apa-apa. Paling nanti kalau kita susah dikomentarin lagi. Makanya hidup itu kan pilihan kita, ya. Saya waktu nikah aja mama saya bilang kalau memang suami kamu tuh nggak baik, puji Tuhannya saya dapat suami sangat baik ya. Kalau suami kamu tuh nggak baik, kasar, KDRT, judi, narkoba, kayak gitu-gitu, selingkuh-selingkuh, pulang aja ke rumah mami masih sanggup biayain, mami masih sanggup urusin kamu. Mau udah punya anak juga pulang aja ke rumah mami. Itu bentuk kasih sayang orang tua. Ya, pingin anaknya selalu baik, selalu bahagia. Biarpun kalau suamimu nggak bisa bahagiain kamu, berarti kamu kembali ke rumah orang tuamu itu loh. Tapi kan kalau bisa kan jangan sampai kita seperti itu, makanya kan pilih yang benar. Kalau sampai terjadi memang kalau kayak saya udah punya asuransinya lah gitu ya. Diasuransikan oleh orang tua. Cuman kan tetap aja saya. Siapa sih yang mau nikah untuk berpisah? Nggak ada, nggak orang mau nikah untuk berpisah. Makanya harus pilih yang benar, pilih yang waras. Saya tuh paling aware dengan orang-orang yang mau menikah, tau nggak? Saya tuh paling merasa gimana ya, kalau temen saya tuh banyak. Saya kan usia 37. Ada beberapa teman saya yang belum nikah. Saya aja bilang santai aja, tenang aja. Tapi ketuaan gini gitu. Ya katamu ketuaan, kata Tuhan belum tentu. Tapi ntar nggak bisa punya anak. Nggak semua orang nikah biar punya anak, say. Semua orang tuh ada jalannya masing-masing. Ada yang nikah ya memang untuk dia hidup berdua dengan pasangannya. Tuhan tidak berkati dia dengan anak, tapi diberkati dalam kehidupan yang lainnya. Makanya hidup tuh jangan otaknya itu seperti kaku gitu. Orang tuh harus begini. Ya itu cara kamu hidup, bukan cara yang Tuhan perkenankan. Setiap orang punya jalan ceritanya berbeda-beda. Gimana tanggapan Cici soal penyekapan pacar yang di Bandung itu, Ci? Ya. Orang itu lari ke daerah Sumatera tuh yang cowok tuh. Mudah-mudahan tertangkap. Tuh iblis asli cowok itu. Dia tuh sadis tahu, dia tuh sering kali memang kalau sebenarnya bukan cuma cewek ini aja disiksa. Ada 3 cewek juga sebelumnya, tapi 3 cewek itu tuh kayak baru awal-awal tuh udah langsung kabur gitu.
ini cewek ini juga kok bisa sampai mau tinggal bareng, waktu itu tuh dijanjiinnya yuk kita tinggal bareng kayak gitu. Terus tinggal bareng malah disekap, disiksa kayak gitu. Nah yang 3 sebelumnya tuh mungkin dia deketin kayak pacar-pacaran gitu loh ya. Tuh ada itu juga kayak baru dapet tindakan kasar lah gitu. Terus cewek 3 tuh kabur. Emang orangnya ya jahanam gitu lah, gimana dong? Apa man lagi mau ditanggapi, emang sudah perbuatannya jahanam gitu. Di dunia ini kan ada manusia-manusia yang emang gila. Ya, emang manusianya emang sudah gila, kejam, jahat gitu loh. Dia tuh puas ketika ngelihat orang tuh tersiksa. Puas ketika ngelihat orang itu memohon-mohon sama dia biar nggak disiksa gitu. Termasuk psikopat nggak? Iya. Karena dia nggak ada rasa iba sama sekali. Kalau ke Sumatera saya tungguin dia ketemu, mau saya kelitikin ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Nggak banyak keluar sih. Ada beberapa temennya nolongin dia juga. Maksudnya nolongin tuh dibilang nyembunyiin sih nggak nyembunyiin ya. Nolongin materi lah ada. Emang gila, udah orang-orang ini udah gila. Dari matanya aja, coba kamu lihat fotonya. Tadi saya lihat di Twitter fotonya. Mata tuh kayak, itu udah mata orang kesetanan, dingin, beku, kejam gitu. Perhatiin fotonya. Lihat nggak? Kan fotonya diedarin tuh. Saya lihat di Twitter tadi jadi itu tersangka, apa sih? Buronan gitu. Itu matanya juga udah kelihatan. Mata orang yang nggak berperasaan gitu. Mana dia? Udah hilang lah, ngapain juga muka jeleknya tuh saya lihat terus kan. Di Twitter tadi muncul nih, udah nggak ketemu gitu. Orang tuh kan karakter tuh kelihatan dari mata ya, hati tuh kelihatan dari mata gitu. Nah kalau orang-orang yang pembunbun gitu, kamu atau yang kejam-kejam gitu, lihat aja matanya biasanya dingin. Hari ini aku benar-benar merasakan nggak berdaya, cuman Tuhan yang membuat semuanya bisa, semua milik Tuhan, amin. Memang betul semua milik Tuhan, kita ini nggak berdaya, kita ini nggak bisa apa-apa. Jadi untuk segala sesuatu kita menjalani, tapi kita meminta tuntunan Tuhan, kita meminta perkenanan Tuhan. Ya, sebenarnya itu aja esensinya hidup tuh. Makanya hidup itu nggak usah ruwet, dilakukan aja apa yang benar, apa yang baik sesuai perkenanan Tuhan, itu aja. Habis itu ya sudah, tinggal diikutin, dijalanin. Kalau kita sudah hidupnya sesuai perkenanan Tuhan, nggak mungkin salah, nggak mungkin jelek. Tapi ikut perkenanan Tuhan ada kesusahan, ya memang, siapa bilang hidup nggak ada susahnya. Kesusahan dalam hidup itu untuk membuat kita belajar dan membuat kita lebih berserah lagi sama Tuhan seharusnya, bukan membuat kita kepahitan. Ya, makanya jangan merasa kalau kita tuh ikut Tuhan seharusnya hidup kita udah 1000% lancar. Tapi memang benar, kalau kita hidup ikut Tuhan pasti akan ada pertolongan terus, pasti lebih lancar daripada nggak ikut Tuhan, ya kan? Itu yang saya rasakan sih. Sisanya sih terserah Anda. Jadi kenapa ya kakak saya suka marah-marah terus, kata-katanya juga menyakiti hati orang. Gini loh sayangku ya, kenapa orang tuh suka marah-marah? Karena dalam dirinya sendiri dia itu banyak menyimpan luka. Dia banyak menyimpan juga beban, banyak menyimpan kesedihan, emosi-emosi negatif dalam diri. Itu bagaimana kamu mengharap orang yang dia sendiri terluka untuk mengeluarkan kata-kata yang manis menjadi obat bagi orang lain? Justru dia yang perlu obatnya gitu loh ya. Dia itu hidup, kamu sendiri sebetulnya tahu kakakmu tuh dari kecil hidupnya tuh penuh penderitaan. Dia tuh menanggung beban banyak sekali, kesedihannya dia juga banyak gitu loh. Tapi dia terpaksa terlihat kuat karena bebannya banyak. Kamu kan tahu sendiri. Dia terpaksa terlihat kuat, mau nggak mau. Tapi dia sendiri kurang merasakan kasih sayang. Kalian sekeluarga didikannya mirip. Orang tua kalian tuh keras. Dan bapak, nggak ada sosok bapak yang hadir bagi kalian gitu loh. Ya mungkin, I don't know bapak kamu ada apa enggak. Tapi saya lihatnya kalian tuh kekurangan kasih sayang dari bapak. Gitu. Dan didikannya keras, dimaki, dipukul itu sering. Ya gimana kamu berharap kakakmu tiba-tiba jadi lemah lembut, penuh cinta kasih dan tati tayang? Gak bisa sayang. Orang yang dikasihi aja dia tuh masih bisa marah, dia masih bisa kecewa, dia masih bisa kesel. Apalagi yang dari kecil dimaki, dipukul.
kurang kasih sayang, ya kan? Cuman bedanya ya, kalau kamu mungkin kamu bawaannya jadi melo, baperan, gampang tersinggung, sedih mulu bawaannya kalau kamu yang panti asuhan ini. Tapi kalau kakak kamu, karena dia mungkin tanggung jawabnya lebih gede, tekanannya lebih gede, dia jadi bawaannya pingin marah. Kenapa sih aku diginiin? Udah aku harus tanggung jawab, aku harus ini, harus itu, bebanku banyak banget. Pingin meledak. Nah, itu bedanya. Ya, kalau kita yang memahami kenapa orang itu dia itu suka marah-marah gitu ya, itu sebenarnya luka batin sumbernya. Kenapa orang itu reaksinya terhadap sesuatu tuh begini, itu sumbernya luka batin. Gitu. Ya. Kayak saya tuh gini ya, ini saya menceritakan nih contoh ya. Ini, suami saya tuh dia punya luka batin. Dia itu sangat takut ngelihat istri tuh nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi dari awal nikah, dia itu kasih tahu saya bahwa kalau bisa kamu tuh tahu. Dia nggak pernah suruh saya kerja ya, by the way. Tapi dia bilang kalau bisa kamu tuh tahu bisnis tuh kamu ikut involve hanya untuk tahu aja. Sehingga kalau nanti dia meninggal tiba-tiba, saya masih bisa lanjutin, anak-anak masih aman kayak gitu. Kenapa? Mertua saya tuh memang orangnya rajin, orangnya tuh ulet banget, tapi dia kurang paham bisnis suaminya dulu. Sehingga ketika papinya suami saya tuh meninggal muda, seharusnya bisnis itu bisa running, bisa berkembang, tapi yang ada ya banyak kerugian jadinya lah, kurang lebih kayak gitu. Terus suami saya itu dia tuh gimana ya sayang, kamu tuh kayak nggak suka lihat perempuan terlalu princess gitu. Enggak. Ya maksudnya itu nggak Oh, masuk akal lah. dia tuh gini, menurut dia tuh gini loh. Kalau kalau Di kamu zaman kalau sekarang kamu tuh nggak itu bisa kayak mau gitu. dikasihi, maka kamu pun harus mengasihi gitu. Karena kenapa? Luka batinnya dia, mungkin dia nggak menyadari. Luka batinnya suami saya dulu dari kecil, dia tuh dididik yang keras, tapi dia tuh harus disuruh mengasihi orang lain, sedangkan dia nggak menerima kasih. Jadi dia juga ngerasa aku juga harus dikasihi loh, aku juga harus dikasihi. Gara-gara bercanda-bercanda tuh sama Kristanti, apa Cece kan princess gitu. Suami saya tuh dia bilang ini, kok nggak suka kamu dipanggil princess? Lah kenapa? Saya bilang kayak gitu. Ya nggak suka aja. Kalau princess tuh kan kayak kamu yang harus diginiin, digituin. Dia tuh sensi sendiri, dia tuh marah. Padahal saya sampai bilang sama dia, kamu tuh aneh. Kenapa? Karena sebutan princess itu kamu emosi, padahal perbuatan kamu ke saya itu kamu seperti meratukan saya. Berdebat nih gara-gara sebutan princess. Saya mah ketawa-ketawa aja karena itu sebutan bercanda ya. Dia bilang, kan kan kamu juga nggak dididik sama mamamu jadi princess. Lah emang, saya bilang kayak gitu. Tapi itu sebutan bercanda aja. Kalau cewek princess, masa cewek prince, kan nggak mungkin. Jadi cewek itu princess gitu loh. Tapi dia sensi. Saya sampai bilang gini, kamu tuh aneh. Saya kemana-mana nyetir sendiri nggak boleh. Kamu selalu temenin. Saya ngapa-ngapain juga kamu tuh kayak kamu tuh ngurusin saya. Tapi kamu nggak boleh cuman denger kata princess itu aja yang bikin dia sensitif. Ternyata sumbernya dari kepahitannya dia. Paling kata princess itu kan buat lucu-lucuan gitu loh. Itu dia sensitif. Tapi cara dia memperlakukan saya, ya dia sangat meratukan saya. Hanya perkataan itu aja yang bikin kupingnya jadi panas. Sumbernya apa? Luka batinnya. Jadi saya ya sudah. Dalam hati saya juga perkataan kayak gitu kok dipusingin. Yang penting kan perbuatan kamu ke aku seperti apa gitu. Banyak orang seperti itu. Saya punya kenalan juga satu orang. Sedikit-dikit mulutnya bermaki terus. Ya. Lagi kerja nih, mohon maaf nih saya contohin ya. Ngapain dikit-dikit ada makian lah. Ya, pakai bahasa kebun binatang. Lagi apa dikit bahasa kebun binatang. Saya sampai bingung, dalam 5 menit itu bermaki mulutnya bisa mungkin 20 kali. Makian favoritnya tuh ASU. Favorit sekali makian itu. Ketemu orang dimaki-maki itu semua kita satu, misalnya kita tuh yang kenal dia sudah tahu lah, ketemu orang ini lu pasti bakal dimaki-maki. Salah nggak salah lu dimaki. Crazy nggak tuh? Crazy kan? Sebenarnya orangnya baik nggak? Baik sebenarnya. Tapi makiannya nggak kuat. Sampai sering sekali berantem sama orang. Sama kakak saya juga mau berantem. Jadinya kan karena kakak saya kan dimaki-maki gitu kan panas juga dia. Kamu ini kenapa sih gitu. Sama mama saya juga, mama saya sampai nanya, kamu tuh kenapa gitu loh. Orang nggak ngapa-ngapain kok kamu maki-maki. Kamu nggak ada yang suruh kamu ngerjain sesuatu tapi kamu maki-maki kita kalau kamu tuh capek. Pokoknya aneh gitu. Kalau sama saya dulunya pernah maki-maki, sekarang nggak pernah ketemu, jadi apa yang mau dimaki dari saya ya kan? Lama nggak ketemu gitu. Orang ini asik karena apa? Luka batin, dia rasa hidup itu berat sekali, pahit sekali, dia kesepian, dia hampa, dia nggak nikah.
Sekarang umurnya sudah mau udah 60-an kayaknya, 60 lebih lah. Nggak nikah. Kesepian, hidup sendiri aja gitu. Terus orang tuh dia tuh sama uangnya pelit banget, hemat banget. Tapi ntar nggak ada hal-hal dia bisa bilang, aku tuh banyak tahu duitku. Kita tahu sih duitnya dia banyak, orang dia pelit kayak gitu, nggak mungkin dia duitnya nggak banyak, say. Ditabung semua, say, duitnya. Tapi kenapa orang bisa pelit kayak gitu? Rasa traumanya dia dulu tuh kecil, dia hidup miskin, hidup susah, itu dari luka batin sumbernya. Dulu nggak punya uang gitu loh. Sehingga dia ngerasa dia harus kerja berat, hidup ini berat. Habis itu luka batin juga karena dia kesepian, nggak pernah merasakan kasih yang benar. Jadi mulutnya tuh bermaki terus. Saya sampai kalau diceritain soal dia, saya bilang ya wajar. Orang yang nggak pernah merasakan cinta, nggak pernah merasakan kemudahan dalam hidupnya, yang selalu ngerasa hidup ini berat, yang selalu merasa kesepian, bagaimana kamu minta mulutnya dia tuh manis? Ya bermakilah mulutnya dia itu jadinya kan. Kenal Tuhan juga nggak sama sekali. Itu sumbernya semuanya. Jadi orang itu bagaimana dia terbentuk, didikan iya, karakter dasar iya, progres dia menjalani hidup ini yang dominan. Makanya jangan sampai kita sebagai orang tua meletakkan luka batin itu dalam diri anak. Orang tua itu harus jadi sumber kasih pertamanya anak. Sehingga kalau kamu sudah beri dia didikan yang benar, didikan dalam Tuhan, dan kamu beri dia kasih, sejelek apapun karakternya anak, sekalipun karakter itu juga menurun secara genetik ya, sejelek apapun, ada yang membatasi dia. Kenapa? Kasih itu mengubah segala sesuatu. Kasih melembutkan hatinya. Kasih membuat dia itu jadinya tahu juga baik dan buruk, benar dan salah, termasuk didikan yang Anda berikan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Anak itu bentukannya dari orang tua juga. Nah, yang paling penting adalah diberi kasih dan didikan di dalam Tuhan. Gitu. Bukan hanya memperhatikan dari sisi ini aja ya, akademis ya. Mau secara genetik, karakter seperti apa, jangan tambahkan lagi luka batinnya. Jangan tambahkan lagi kepahitannya. Karakter pasti ada. Nggak mungkin nggak manusia punya bawaan karakternya masing-masing dari lahir. Kayak saya orangnya keras. Bawaan dari lahir udah emangnya kayak gini. Susah kalau disuruh berubah-ubah pendapat tuh susah banget, emang orangnya saklek gitu. Ya. Jadi Anda jangan berekspektasi orang yang dari kecilnya dia mengalami begitu banyak luka, dewasanya dia bisa jadi orang yang mengasihi, kecuali satu hal, dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami pertobatan. Wah, itu 180 derajat akan berubah. Sedangkan hidupnya penuh kepahitan, kayak kakaknya dia yang tadi itu. Banyak hal yang sebetulnya dia nggak mau, tapi dia dipaksa. Banyak hal yang sebetulnya dia tuh benci, tapi dia harus lakukan, gimana dia nggak tertekan batinnya itu. Ya. Sampai dalam pernikahan pun nggak bahagia sama sekali. Menikah, tapi dia ngeliat pasangan aja kayak males gitu. Nggak tahu tuh kenapa bisa menikah tuh. Kayaknya paksaan juga sih. Karena kalau dia bisa, dia nggak mau nikah. Dia punya rasa trauma dengan pernikahan. Dia lihat orang tuanya menikah dengan trauma. Menikah tuh nggak bahagia gitu loh. Dia trauma. Terus Ben ya dipaksa menikah, kan kacau. Ya. Makanya ini buat orang tua yang suka nanyain anaknya kapan jodohnya, kenapa, berdoa aja sama Tuhan, saya nggak ada yang perlu diramal-ramal, nambah-nambah dosa aja. Berdoa, Tuhan, kalau memang ada jodohnya anak saya, Tuhan berikan jodoh yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Di waktu yang tepat, jodoh yang seiman, yang sama-sama percaya Tuhan, jodoh yang sepadan juga dengan anak saya. Makanya jangan anaknya nanti nilainya 7, minta jodoh yang nilainya 17, susah itu. 7 sama 7. Dilihat dari mana, bukan cuma bibit-bebet bobotnya. Tuhan sudah tahu kok, dari cara saling mengasihi dan lain sebagainya. Tapi ada loh, Ci, pernah kok orang kaya jodohnya sama orang nggak punya. Kan nggak sepadan. Tuhan kan tidak cuma memandang sepadan harta. Buat Tuhan harta kan nggak penting. Siapa tahu Tuhan lihat sepadan hatinya, sepadan kasihnya. Orang nggak punya bukan berarti dia juga nggak bisa diajak berdiskusi, sepadan pikirannya. Pernikahan itu kan bukan cuma tentang harta, sepadannya, ya. Ribet banget, takut anaknya nggak nikah belum tentu bahagia. Makanya jadi orang tua itu juga bikin luka batin loh di hati anak. Kapan nikah? Makanya paling senep katanya. Kalau orang Bali bilangnya senep tuh apa ya? Kesel gitu kalau denger ada yang nanya kapan nikah, orang tuh jadi emosi. Karena sebenarnya orang yang ditekan-tekan kayak gitu, dia juga kalau bisa mau nikah, biar dia tuh nggak tertekan gitu, biar dia tuh nggak stres lagi nanggepin orang-orang yang nanyain dia, bukan supaya dia bahagia. Dia berpikir dengan cara itu dia akan bahagia gitu loh, ya.
Tapi kembali lagi ke luka batin tadi, orang tua, tugas kita itu sebenarnya mengajarkan anak kasih itu seperti apa. Kasih itu harus diajarkan. Kasih itu harus ditunjukkan. Kalau enggak, anakmu hanya akan jadi robot. Biasanya ada orang tua yang egois, yang dia suruh anaknya mengasihi. Tapi dianya nggak mengasihi. Dianya egois, anaknya harus ikutin semua maunya dia. Padahal mengasihi itu berarti kita saling melihat apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang membuat dia bahagia juga, apa yang baik bagi dia, bukan hanya melihat apa yang kita inginkan. Ya, walaupun terasa baik bagi anak, kita harus tanya, are you happy? Kamu mau nggak ini? Saya ngelesin anak aja, saya tanya, mau les nggak? Mau coba ini nggak? Mau coba itu nggak? Harus dari dia yang memutuskan. Apalagi jodoh, say. Ya Allah. Cik, benarkah takdir itu berawal dari pilihan? Takdir itu ada dua. Ada takdir yang tidak bisa diubah dan ada takdir yang bisa diubah. Takdir yang bisa diubah tentunya berhubungan dengan pilihan kita, dengan decision kita. Makanya kita harus hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan supaya memilihnya bukan yang buruk. Memilihnya selalu yang benar. Takdir yang tidak bisa diubah itu kayak kelahiran, kematian, rezekinya itu nggak bisa diubah. Ya, orang itu kaya miskin itu sudah digariskan sama Tuhan. Tapi satu janji Tuhan, mencukupi. Kenapa ada orang dilimpahin berkat kekayaan? Kenapa ada yang enggak? Tuhan juga melihat orang yang berkat kekayaan yang dilimpahkan bisa jadi juga dia harus menanggung banyak orang. Kenapa ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja? Ya Tuhan limpahkan dia berkat dalam hal lain. Berkat Tuhan itu kan banyak, materi itu kan berkat terkecil. Hidup itu bervariasi, cara Tuhan membagi berkatnya itu sesuai kebutuhan manusianya, gitu. Ada orang yang mungkin dia secara kesehatan terganggu sehingga dia perlu uang untuk dia berobat kayak gitu, ya. Itu mah Tuhan yang tahu masalah pembagian rezeki mah ya, nggak usah musingin hidup orang lain, makanya pusingin hidup sendiri aja. Cuman bagaimana memperbesar wadah rezeki itu yang kemarin saya sampaikan, perbaikin hati kita. Kalau kita merasa kita boleh menerima berkat Tuhan, tapi dalam diri, betul kita boleh menerima berkat Tuhan ya, kita ingin merasa boleh menerima lebih, maka kita harus juga menjadikan diri kita lebih pantas untuk menerima berkat itu. Jangan sampai ketika berkat itu dikasih lebih, kitanya lose control. Kitanya mungkin jadi tamak, semakin tamak, kitanya jadi sombong, kitanya jadi lupa Tuhan gitu. Ya. Makanya kalau Anda benar-benar mendalami agama Anda, saya rasa di agama apapun, Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan berlimpahan dalam hal materi, tapi Tuhan selalu menjanjikan kecukupan. Makanya kalau berdoa minta rezeki, mintalah dicukupi. Dicukupi ini apa? Keinginan sama kebutuhan, Tuhan bisa cukupi semua kok. Ya. Tapi kemarin saya bilang doanya apa? Tuhan, cukupilah, berikanlah saya berkat rezeki berupa uang, harus jelas. Berkat rezeki berupa uang, ya, yang bisa mencukupi kebutuhan dan keinginan saya, namun Tuhan jangan sertakan masalah di dalamnya. Nanti kalau kita minta rezeki doang, Tuhan kadang-kadang menguji juga melalui rezeki itu ada masalah. Dulu saya takut minta rezeki karena takut banyak masalah, tapi sekarang doanya seperti itu. Tuh, boleh nggak minta rezeki? Boleh, doanya seperti itu. Dan satu lagi, nggak boleh tamak minta rezekinya. Tuhan sudah tahu bagian kita. Sekarang tugas kita adalah memantaskan diri menerima berkat Tuhan itu. Ya, itu yang nggak bisa diganggu gugat. Kata orang jodoh datangnya dari Tuhan. Bener. Tapi faktanya banyak orang menikah bukan dengan jodohnya. Karena menikah itu termasuk pilihan kita. Yang pilih pasangannya siapa? Kita. Ya kan? Memang ada jalan Tuhan mempertemukan dan lain sebagainya. Tapi banyak orang menikah untuk yang sekarang-sekarang terlebih lagi ya, menikah itu bukan karena mereka betul-betul yakin dengan pasangannya. Mereka menikah itu bukan karena mereka ingin membina hidup rumah tangga yang lebih baik. Esensi pernikahannya berubah. Ada yang menikah karena udah terlanjur hamil, ya, udah terlanjur bersinah. Ada yang menikah karena ya udahlah, emang udah umurnya, ya. Ada yang menikah karena emang udah error aja, mencari pelarian, ya kan? Mereka lupa bahwa pernikahan itu ibadah di hadapan Tuhan. Harus memahami dulu esensi pernikahan. Mencari orang yang sama-sama di dalam Tuhan itu nomor 1. Bagaimana ngelihatnya? Susah. Orang berpura-pura beragama itu banyak. Tapi yang bertuhan itu sedikit. Jadi benar-benar harus dibawa dalam doa. Ya.
Yang kedua, hai Eri, melihat dengan logika dan dengan hati yang diseimbangkan dalam mencari jodoh. Ya. Yang ketiga, jangan pernah memaksa waktu Tuhan. Jangan pernah memaksa diri. Udah dalam pacaran kelihatan lah orangnya suka selingkuh, tiap berantem kasar, paksa aja nikah. Ya. Kalau jodoh datangnya dari Tuhan, Tuhan akan membuat kita tuh kayak bertemu dengan cara Tuhan, berjalan, ada aja keyakinan yang timbul Tuhan tunjukkan sama kita. Ujian ada nggak? Ada juga. Cuman dalam ujian itu pun, kalau hati kita setia satu sama lain, pasti kita tetap bersama gitu. Ya. Tapi ada juga yang jodoh dari Tuhan ending-endingnya cerai. Kenapa? Karena pernikahan harus dirawat. Bukan berarti setelah nikah abis itu udah nggak peduli lagi, udah jadi istri. Yang penting kan saya kasih duit. Yang penting kan saya tanggung jawab. Udah jadi suami, depan suami juga kita nggak usah lah dandan-dandan. Depan suami juga ala kadarnya juga udah jadi suami ini. Anehnya ya, kalau pergi keluar nanti harus cantik banget. Kalau pergi keluar tuh, ibu-ibu ya, harus paling rapi, paling harum, paling kinclong. Tujuannya nggak tahu buat apa. Ya. Tapi di rumah bisa lu nggak mandi seharian asem-asem pakai daster gitu. Padahal di rumah ada suamimu. Kalau kayak gitu ya mohon maaf ya, jangan heran kalau suaminya ngelirik yang lain. Karena laki-laki itu makhluk visual. Setidaknya saya nggak suruh kamu dandan kapak tujeng tiap hari di rumah. Nggak ya, saya aja di rumah nggak dandan. Tapi kamu tuh mbok yang rapi, yang harum, ngono lo. Yang sesuai selera bojomu, sesuai selera suamimu, ya. Kalau suamimu suka orang yang nggak make up polos-polos, ya udah kamu di rumah biasa-biasa aja. Yang penting kan rapi kamu. Dia deketin kamu tuh kamu tuh harum, kamu nggak emosi terus bawaannya juga. Ini contohnya. Pernikahan itu harus dirawat. Cara ngerawatnya gimana? Dengan saling mengasihi satu sama lain. Pertama, cara merawat pernikahan adalah selalu mengampuni pasangan kita. Setiap hari selalu mengampuni. Karena kasih yang terbesar itu adalah pengampunan. Kamu masih tidur sama dia loh. Ini suami saya di sebelah, jadi saya tunjuk-tunjuk. Kamu masih tidur sama dia. Kamu masih bareng sama dia. Tapi kamu nggak mengampuni dia. Tiap hari kamu lihat dia rasanya pengen kamu tempeleng. Bahagia nggak dalam pernikahan? Enggak. Tiap hari kamu lihat dia, keinget sakitnya, keinget lukanya, keinget sedihnya. Kok laki gue begini ya? Ini suami juga, istri gue begini. Waduh. Akhirnya apa? Nggak ada kasih, menjauh satu sama lain. Makanya harus saling mengampuni. Supaya kasihnya ada terus setiap hari. Tapi harus ada kesadaran dari keduanya ya. Ketika diampuni, ya jangan diulang-ulang terus gitu kan. Supaya pasangannya juga nggak jadi kepahitan. Ya. Yang kedua, kasih itu adalah menempatkan diri kita di posisinya dia. Itu yang pertama. Menempatkan diri kita di posisinya dia. Jadi bukan kasih itu kita hanya memberi saja. Memberi betul, kasih itu take and give. Tapi sebelum Anda memberi, Anda tempatkan dulu diri Anda di posisinya dia. Kenapa? Terkadang kita berpikir kita memberikan kepada dia bentuknya kasih. Tapi buat dia, itu bukan kebutuhannya dia, dan itu tidak dia rasakan kasihnya. Jadi supaya memberinya benar, sesuai dengan kebutuhannya dia, dan kasih yang kita berikan itu tersampaikan dengan baik, kita harus berdiri di posisinya dia dulu. Kita harus tahu dia butuhnya apa ya. Itu contohnya. Waktu awal pernikahan saya berpikir bahwa, suami saya kan kerja, cari duit, apa segala macam, saya mau ngurusin deh. Saya mau masak, saya mau gini, mau gitu, ya. Turns out, saya masak, saya urus rumah, saya ribet, itu bukan kebutuhan suami saya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu buat dia biasa aja. Bahkan pernah saat kita ribut, dia bilang, ya kamu ngapain begitu? Katanya. Saya makan telur aja bisa kok. Emang ternyata dia bener makan telur sama tahu aja tuh sudah cukup. Itu kali lu asam urat sayang. Dulu lu telur tahu doang, lo kayak orang susah aja. Ya tiap hari pokoknya makan telur tahu. Sedangkan saya tuh tipe yang kalau masak saya mau tuh lauk tuh banyak, suka makan kan, lauk tuh banyak. Jadi nggak cocok. Dia dimasakin lauk banyak pun makannya biasa aja. Karena cerewet sekali makannya gitu.
Ada yang dia suka, ada yang dia nggak. Ternyata dia sukanya yang simple-simple gitu. Ya kalau cuman goreng tahu sama telur ya nggak usah saya atau pembantu aja kan gitu. Bebersih rumah dia juga bilang itu kan bisa pembantu kerjain, kamu nggak usah. Ternyata yang dia butuhkan apa? Saya sebagai teman. Teman diskusinya dia, emang literally teman yang nemenin dia kemana-mana. Makanya saya hampir 24 jam tuh bareng. 24 jam itu bersama, bareng. Kenapa? Dia butuhnya itu, butuhnya temen. Dia nggak butuh istri yang ribet gimana kita makan di luar juga. Oh, hayo, orang dia setiap malam minta makan di luar gitu dulu ya. Sekarang udah berkurang jauh. Tambah tua saya jaga kesehatan. Tapi yang dia butuhkan adalah teman diskusi, teman yang bisa nemenin dia kemana-mana, yang membuat dia tidak merasa kesepian. Itu kebutuhan pokoknya dia. Makanya kasih yang saya berikan dalam rupa saya masak kah, saya ngurusin rumah kah, dan lain sebagainya, buat dia itu biasa aja. Itu kerjaan bisa dikerjain sama ART, itu buat dia loh ya. Tapi ada orang yang dia ngerasa dikasihi dengan diurusin seperti itu, beda lagi. Makanya Anda harus tahu kebutuhan pasangan Anda. Dulu saya biarpun lagi berantem sama dia nih, saya naik ke lantai 2, dia ikut naik ke lantai 2. Saya di kamar, dia ikut masuk ke kamar. Saya sampai bilang, ini orang lagi berantem loh ya, kok kamu tuh mau deket terus gitu. Ternyata itu kebutuhan kasihnya dia. Beda-beda. Daripada kita merasa sudah mengasihi, tapi pasangan kita nggak merasakan kasihnya, karena apa? Karena bukan itu kebutuhannya dia, akhirnya rumah tangga tetap berantakan. Makanya kan ada orang bilang bahasa kasih, tapi bahasa kasih itu harus kamu dalami lebih detail lagi. Apa sih lagi sebetulnya kebutuhannya dia? Gitu. Ya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, Anda dan pasangan Anda itu sudah jadi satu tubuh, satu roh, satu jiwa. Dia kalah, Anda kalah, dia menang, Anda menang, sama aja. Namanya juga sudah satu tubuh, satu tim gitu loh. Kalau kayak kamu main tenis gitu kan, tim ganda campuran, nggak bisa tuh kamu menang pasangan mainmu kalah, nggak mungkin. Ya pasti yang kalah tuh harus tim satunya gitu. Tapi kalau lu berdua, lu menang sama-sama menang, lu kalah sama-sama kalah. Ya, kebanyakan dalam rumah tangga salah satunya mau menang, salah satunya mau didengerin, salah satunya mau diikutin, ya. Akhirnya jadinya bentrok. Makanya egonya harus diturunin dan ketemu di tengah. Nah ini susah ini, ya. Dan ingat satu hal, ketika pasangan kamu tersakiti, sebetulnya kamu pun tersakiti. Orang satu tubuh kok. Masa iya tangan yang di sini dicubit, yang sini, maksudnya masa tangan yang dicubit kita nggak merasakan sakitnya? Sama-sama sakit. Ini dicubit pun kita rasain sakitnya. Ya, kalau tubuh kita ini kiri kanan, satu tubuh, yang mana aja dicubit kita rasakan sakitnya. Ya, jadi karena kita sudah satu tubuh sama dia, satu roh, satu jiwa, seharusnya kita lebih mengasihi tubuh kita kan, kita lebih mengasihi diri kita lebih memperhatikan, kita lebih peduli. Kita nggak ingin pasangan kita disakiti dan kita tidak menyakiti diri kita. Seharusnya kita bisa bertemu di tengah. Sama-sama nurunin ego, cari jalan keluar. Gitu. Ya. Tapi nggak selalu ketemu di tengah. Terkadang harus ngalah dalam pernikahan. Ya. Kalau yang satu belum bisa turun, kita yang naik dikit. Kalau yang satu udah turun, kamu juga ikut turun gitu. Yang penting ketemu. Harus saling menjaga, saling berkomitmen. Kalau sayang doang dalam pernikahan ya, perlu sih sayang. Kalau nggak sayang gimana mau nikah sama dia ya, kan senep ya. Tapi yang paling penting itu komitmennya. Rasa sayang, rasa cinta itu dalam pernikahan lama-lama bisa jadi pudar karena terlalu terbiasa. Tapi kalau kita memang mengasihi dia, kasih itu menetap. Kasih itu terus bersama kita. Kasih itu karena ada di hati kita memang harus wajib mengasihi. Sayang sama cinta, orang bisa hilang. Tapi mengasihi itu karena kita juga udah terbiasa sama dia, jadi bersama terus. Gitu. Ya, ketemu di tengah. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi itu kuncinya bukan cuma berbicara ya, tapi memahami. Saya udah ngomong sama suami saya udah ngomong sama suami saya. Emang lu udah ngomong? Suami lu juga udah ngomong sama lu, tapi ketika ngomong jadinya baku hantam. Bukan jadinya saling mendengarkan. Dengar aja enggak, apalagi paham. Ini ngomong hanya untuk melampiaskan emosinya, ngomong hanya untuk didengerin, tapi nggak didengerin juga. Makanya komunikasi itu kuncinya sebetulnya bukan bicara, tapi memahami.
Dua-dua yang harus saling memahami. Ini butuhnya apa, itu butuhnya apa ya. Ini komunikasi juga saya masih ini sih apa namanya? Berjuang ya. Kita berjuang dalam semuanya sih. Karena saya termasuk yang ya saya tuh terbuka tapi saya juga gengsian. Ada hal-hal yang saya tuh gengsian banget sampai suami saya bilang kamu tuh gengsian banget. Nah, suami saya tuh orangnya tuh ya udah apa juga ngomong aja udah gitu. Kan udah suami istri, nggak ada yang tutup-tutupi. Dia ada kesel, dia ada apa tuh dia berusaha ngomong. Saya gengsian. Kalau sampai saya sudah ngomong, makanya kadang saya ngomong tuh juga saya sambil ngomel. Aku loh, sampai udah ngomong kayak gini sama kamu nih berarti kayak aku tuh sudah nurunin gengsi banget gitu. Nah, itu sebenarnya salah ya, cuman ya saya masih harus belajar tuh nurunin gengsi gitu. Ya. Jadi seperti itu. Saling percaya itu dalam komitmen termasuknya. Makanya dalam pernikahan harus saling terbuka. Saya sering candain orang-orang yang datang konsul tuh, jangan terbukanya cuman di kamar aja. Dalam artian buka-bukaan baju, namanya juga suami istri ya kan. Terbuka itu semuanya terbuka. Kalau sampai tubuhmu aja kamu sudah izinkan pasanganmu lihat, masa handphonemu nggak boleh? Mana lebih berharga, tubuhmu apa handphonemu? Coba. Sekarang kalau kamu keluar nggak pakai baju, mana lebih berharga? Kamu keluar nggak usah pakai baju. Lebih malu nggak sama daripada handphonenya dibuka? Atau sama aja malunya soalnya handphone ini sekarang banyak rahasianya ya. Orang kan seharusnya lebih menjaga tubuhnya. Lah kalau tubuhmu aja sudah kamu perlihatkan ke pasanganmu, kok handphonemu kamu tutup-tutupi? Kan salah berarti itu ada yang kacau itu berarti. Ya kalau kayak gitu pasanganmu curiga wajar. Keterbukaan itu penting loh. Jangan begitu handphonenya dipegang, grogi, gelisah hatinya. Wah curiga ya. Salah nggak aja kalau nggak pernah cek handphone suami? Ya nggak salah juga, saya juga nggak ngecek. Tapi suami saya nggak pernah nutupin. Sesekali, kadang saya buka kalau harus WhatsApp, harus apa. Cuman saya kesel banget sama handphonenya dia tuh menurut saya lelet ya. Jadi saya males lah. Password handphone saya sama suami saya sama. Password email apa emailnya dia ada di handphone saya, email saya ada di handphone dia. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Mau m-banking, mau apa semuanya sama. Password kartu kredit kan juga pakai password kan, sama semua. Itu namanya keterbukaan. Pakai duit buat apa? Nggak pernah ada yang berhasil yang ngomong. Nggak tiba-tiba kalau ngasih orang tua nggak ngomong ya ngomong aja sih. Kalau emang ada duitnya ya kasih, nggak apa-apa kan gitu. Kalau nggak ada duitnya apa mau dikasih kan gitu. Ya. Ada juga istri-istri yang terlalu pelit, nggak boleh kasih orang tuanya. Ya kalau memang duitnya ada, ya kasih aja sedikit-sedikit. Juga bukan semuanya dikasih. Kalau semua dikasih sampai dimiskinkan, kamunya suamimu nggak bertanggung jawab sama kamu, betul, baru bisa lah kamu tuh meributkan itu gitu loh. Tapi kalau emang duitnya sewajarnya dia memberikan, ya wajar lah. Masa kamu juga sebagai anak nggak pingin memberikan ke orang tuamu sih? Kamu jangan-jangan kamu yang durhaka, lagi bingung juga saya. Tapi kalau memang duitnya nggak ada, itu udah masalahnya apa? Mau dikasih gitu. Pasti jadi keributan. Kalau duitnya ada ya sudah kasih aja nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan pokok dan tidak mengganggu siklus keuangan. Dan yang penting memberikannya itu memang untuk kebutuhan yang baik. Tapi kalau ibunya suka judi gitu, ya jangan dikasih uangnya, say. Habis uangnya. Ibunya ngasih duitnya ke iblis, ke anak yang lain. Ibunya suka ke dukun, kasih uang ke anak yang nggak mau kerja. Ya jangan dikasih duitnya. Kenapa? Karena memberi makan orang malas itu dosa. Orang malas harus bekerja untuk makan. Ya. Kalau kasih ke ibunya, nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya nggak mau kerja tuh yang disuplai sama ibumu, kan ada kadang-kadang 2 bersaudara, 3 bersaudara seperti itu. Satu jadi penanggung beban, kasih ke ibunya bagi-bagiin ke saudara-saudaranya yang lain yang nggak mau kerja. Atau bapaknya bagiin ke saudara-saudara lain nggak mau kerja. Ya modiar, ya kan? 2 tahun lalu suami baru terbuka pas pernikahan 9 tahun, punya utang sampai miliaran, nangis aku mau marah juga nggak bisa. Nah, ibu setahu saya ini kan notaris juga Bu ya. Kalau kita orang hukum gitu, kita mau pinjem duit ke bank pun itu mesti ada tanda tangan istri loh. Apa mungkin Anda ada perjanjian pisah harta? Kalau ada perjanjian pisah harta ya memang nggak perlu Anda ikut tanda tangan. Tapi Anda juga nggak jadi penanggung hutangnya kalau sesuai klausul pisah harta. Tapi kalau enggak, itu Anda harus tanda tangan karena berarti Anda ikut penanggung hutang. Pertanyaannya nih, hutang ke badan hukum, hutang ke badan usaha, atau hutangnya ke perorangan miliaran ini? Kalau perorangan sih biasanya istri nggak tanda tangan juga bisa.
Kartu kredit mah KTA. Oh, suami kerja di bank. Berarti tanda tangan Anda dipalsukan nggak sih? Kalau kartu kredit mah enggak ya. Kartu kredit kan dia bisa gesek-gesek KTA-nya itu. Tanda tangan Anda dipalsukan berarti kan. Nah, itulah kalau keputusan nggak bijaksana ya. Gini soalnya, makanya kan saya bilang, satu tubuh, suami istri itu kan satu tubuh. Masa sih kalau suami bermasalah, istri nggak bermasalah, bermasalah juga pasti. Makanya bijaksanalah mengambil keputusan, jangan membawa masalah bagi rumah tangga Anda. Orang tua bermasalah, anak pasti bermasalah. Ya, paling kasihan kan anak itu bergantung sama kita. Gitu. Jadi rumah tangga itu harus dirawat, harus dijaga. Sebesar apapun Anda mencintai waktu awal pernikahan, kalau rumah tangga nggak dirawat, endingnya pasti cerai. Bagaimanapun suami ini tipemu, gantengnya tipemu, badannya tipemu, duitnya tipemu, wes KB tipemu, tidak dirawat pasti cerai. Maksudnya pernikahannya tidak dirawat ya, rasa kasihnya tidak dirawat, komitmennya tidak dirawat, pasti cerai. Karena pernikahan tuh bukan cuma ngeliat, oh dia bibit bebet bobotnya aja, ketika menjalaninya itu loh yang berat. Ya, kita yang udah menikah pasti tahu lah ya. Tapi kalau saya ditanya, Cece lebih pilih menikah atau tidak? Ya saya tetap memilih menikah. Dengan pasangan saya yang sekarang. Bukan menikah dengan pasangan lain ya, dengan dia. Saya tetap memilih menikah dengan dia. Bu pasti sayang sama suaminya ya Bu. Ya orang punya suami yang waras, yang sayang juga, masa sih kita nggak sayang Pak? Dikasih suami waras, baik. Suami yang mengasihi. Perempuan itu kadang kan gila ya, laki yang jahat aja dia sayang, apalagi yang baik, kan kita lebih sayang lagi seharusnya kan. Kadang saya bingung ya sama teman-teman saya tuh kalau ngomong, aku tuh sukanya bad boy, bad boy. Nanti abis gitu nikah kau nangis, kau makan tuh bad boy tuh. Nangis kau abis nikah. Orang nikah mah cari laki yang baik-baik ya. Laki yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang yang serius berkomitmen dalam pernikahan. Pokoknya bilangnya mau bad boy, beneran bad abis nikahnya. Udah gitu bad boy-nya carinya di mana? Di tempat clubbing. Say, orang yang dia udah ketuhan aja dia masih error, apa boyen yang dia tuh nggak ketuhan sama sekali? Itu aja logikanya. Orang yang sudah ketuhan aja masih error. Masih dia ada luka batinnya. Masih ada aha-uhunya macem-macem. Apalagi dia bener-bener nggak ketuhan. Kamu ketemu dia di tempat clubbing yang dia lagi mabuk-mabukan, dia gonta-ganti perempuan di situ. Yang bener-bener aja, nanti cari jodoh katanya pokoknya aku sukanya yang bad boy. Ada tantangannya. Noh, makan noh, tantangan habis nikah tuh tertantang sekali kau. Error emang. Mau cari tantangan sekalian banji jumping gitu loh, daripada nyari jodoh yang bikin menantang hidupmu seumur hidup. Banji jumping aja sekalian, tiap hari banji jumping boleh. Supaya tertantang kamu kan. Mau tanya emang nomor seri uang bawa hoki ya? Nggak tahu ya renta ya, saya pegang uang cash aja nggak renta. Soalnya males saya pegang uang cash. Sekarang semua uang sudah pakai keris-kerisnya, kamu berbayar-bayar tuh pusingin nomor seri uang lagi kamu. Kalau kamu nggak punya uang, itu uang harus kamu pakai beli nasi padang gimana? Tetap sih keluar uang kamu kan. Nggak usah kamu pusingin nomor-nomor uang tuh saya. Percaya kayak gitu-gitu, percaya tuh Tuhan. Ada nggak di firman Tuhan di agama mau tuh disuruh percaya nomor uang memberikan rezeki? Nah, tonjok kamu ya. Tonjok lo kamu sekarang beneran lo. Gemes aku. Sama kayak orang nomor handphone harus nomor segini. Saya tuh beli nomor saya tuh memang cantik. Tapi biar saya tuh gampang. Dan saya seneng aja kalau nomornya cantik. Pas nyebut ke orang tuh banyak angka kembarnya kan kayaknya, oh bagus gitu. Nggak yang tiba-tiba nomornya 1953. Udah bingung ngafalin sendiri aja susah ya. Gak? Jangan percaya kayak gitu-gitu, say. Coba kamu tanya dulu tuh sama Bill Gates, dia punya nomor seri duit berapa dia bisa sampai sekaya itu. Pasti ini baju tenis ya, betul. 30 menit lagi ayah sudah harus berangkat tenis. Menyempatkan diri. Tantangan susu sama anak dan pampers. Nah itu, kalau dapet laki gila gimana? Laki bad boy. Iya boleh aja sih kamu punya tipe. Cuman waktu mau nikah tuh dipikir baik-baik ya. Pikir baik-baik guys. Ya. Pokoknya saya sih bukan menakut-nakuti orang yang mau nikah, tidak. Tapi nyatanya pernikahan itu berat. Dan kalau kamu tidak dalam Tuhan, kamu tidak punya komitmen, kamu menjalaninya juga, maksudnya kamu masuk dalam pernikahan juga karena awal yang salah, waduh kacau lah ke depannya. Makanya kenapa sekarang banyak orang mau bercerai. Kalau orang dulu juga sebetulnya banyak yang mau bercerai, tapi malu bercerai. Jadi lebih baik tahan hati.
Orang sekarang kan beda, ngapain gue tersiksa, gue cerai aja gitu. Tapi ya itulah, pernikahan itu, jodoh itu kalau yang datangnya dari Tuhan. Ada benang merahnya terkait nih, atau malah lain. Dan kalau dua-duanya dalam Tuhan, pasti damai pernikahannya, pasti baik-baik pernikahannya. Walaupun sudah jodoh dari Tuhan, kalau nggak dalam Tuhan, saling menyakiti aja. Intinya tuh gitu, ya. Masalah takdir lainnya, semuanya tergantung diri kita. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Makanya kalau Anda percaya ramalan-ramalan, bodoh. Hidup itu tergantung diri kita kok. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita tidur-tiduran, nggak kerja, ya besok nggak bisa makan, gitu aja simpelnya. Nggak ceritanya besok tetap kaya raya. Kecuali kamu anak Sultan Bolkiah. Ya. Alasan perceraian orang yang paling banyak itu bukan kesulitan ekonomi. Itu salah satunya aja. Bukan perselingkuhan. Perselingkuhan sekali dua kali bisa dimaafin terus. Alasan perceraian orang yang paling banyak, yang kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba bercerai, itu adalah masalah yang masalah kecil-kecil yang terus berulang sehingga mengakibatkan capek secara emosional. Ya. Hal kecil aja. Kebiasaan suami misalnya, udah 20 tahun saya nikah, kebiasaannya nggak berubah-berubah. Jadi saya sudah nggak tahan sekarang. Terakumulasi, bener Guston, terakumulasi. Jadi awalnya ditahan, tahan, lama-lama ya nggak tahan, namanya sudah terakumulasi, ya kan? Makanya itulah kenapa mengampuni itu setiap hari. Ih bentar mau pipis. Ngomong terus jadi pengen pipis. Oh, ngapain? Yang temannya Aldo, Ini saking Romeo and Julietnya saya pipisnya, suami saya ikut pipis, coba. Makanya lama jadinya. Apa ya? Saya jadi inget speech waktu pernikahan saya, ada yang kasih speech dari teman-teman. Itu pesannya adalah pernikahan itu intinya adalah sabar, sabar, dan sabar, katanya. Dia sudah lebih dulu menikah daripada saya, terus dia kasih speech dalam pernikahan saya. Dia bilang intinya pernikahan itu adalah sabar, sabar, dan sabar. Ada benernya. Tapi saya merasa sebetulnya kalau kita terus sabar, pada akhirnya kita akan meledak ya. Kita menjalani dengan sabar, pada akhirnya kita akan meledak. Itulah yang titik jadinya orang tuh bercerai. Pernikahan tuh sebetulnya mengampuni, dan mengampuni. Itu dia. Bukan sabar. Mengampuni, dan mengampuni.
Kalau sabar tok lama-lama senep ya. Karena kalau sabar doang tuh nahan di dalam kan, lukanya ditahan, apa yang ditahan, mengampuni. Tapi ya bener nih, kunci dan inti dari segala inti adalah cari pasangan yang di dalam Tuhan. Wis itu aja. Cari pasangan yang di dalam Tuhan supaya nggak nyasar hidupnya, nggak kacau. Pasanganmu menggila, hidupmu gila. Saya selalu pesan, ada 2 hal yang membuat hidup kita tuh berubah. Yang pertama, pertobatan dalam jalan Tuhan, itu pasti. Itu pasti mengubah hidup kita, ya. Itu pasti membuat hidup kita jadi lebih baik. Itu perubahan besar-besaran terjadi ketika kita bertobat. Yang kedua, pernikahan. Jangan sampai ya, waktu di rumah gadisnya atau waktu singlenya, baik laki-laki maupun perempuan, itu punya keluarga cemara, disayang orang tua, hidupnya baik-baik, punya teman-teman yang baik. Abis nikah ternyata amah leak tuh. Kalau bahasa Balinya amah leak, dimakan leak. Penuh penderitaan. Masuk ke keluarga pasangan, kesetanan. Pasangan, kesetanan. Kamu berarti kamu masuk gua yang penuh leak tuh. Kalau bahasa Balinya tuh ya. Tau leak? Leak itu tuh kayak makhluk spiritual Bali, makhluk horor gitu yang ya setan lah intinya gitu, ya. Jangan sampai kamu dari sebelum nikah kamu baik-baik saja, kamu bahagia-bahagia saja, masuk pernikahan kamu masuk rumah hantu, ya, itu dia. Makanya harus pilih benar-benar pasangan yang dalam Tuhan. Yang dalam Tuhan aja ada ujiannya, saya beneran. Saya tuh dulu mau sama suami saya gara-gara apa? Dia benar-benar orang yang komitmen dengan perkataannya dia sampai hari ini. Dia bukan orang yang aneh-aneh, tapi ya negatifnya adalah mulutnya tuh nggak ada manis-manisnya, ya. Dan dia tuh orang yang berusaha hidup dalam jalan Tuhan. Sempurna sih nggak ada manusia yang sempurna. Tapi setidaknya dia tuh nggak melakukan dosa yang anti-anti, itu dia nggak berani gitu. Dan kalau dia menyadari itu kesalahan, itu dosa, dia nggak lakukan gitu. Dia seringkali nanya ke saya, kalau kita berbuat seperti ini tuh salah nggak ya? Kalau kita gini tuh salah nggak ya? Dia tuh kayak nggak mau salah gitu. Nah itu, jadi kan kita juga ada rasa aman, rasa nyaman gitu. Oh dia aja komitmen gitu. Tapi kan banyak orang yang nggak ya, itu aja, ini aja pernikahannya susah. Sekarang setiap pernikahan tuh ada tantangannya. Apalagi kamu mengambil orang sembarang-sembarang. Nanti kamu habis nikah, kamu nangis-nangis terus kan kecantikanmu sirna ya, say. Makanya orang tuh ada yang habis nikah tuh kok jadi acak gadut gitu. Tidak bahagia. Bagaimana cara tahu kebutuhan pasangan kita? Dari komunikasi sebetulnya. Dari komunikasi, terus berusaha, terus melihat di posisinya dia. Tanya dong. Sebenarnya yang kamu butuhin dari aku tuh apa? Yang bikin kamu tuh happy tuh apa? Ya. Kalau aku kerjaanku masak-masak, ngapa-ngapain gitu, menurutmu gimana? Tapi ada sih juga ya cowok-cowok yang patriarki, nggak pada tempatnya tuh. Emang masak tuh kan kewajibanmu. Nggak sih, sebenarnya dia tuh bokek aja, saya. Dia nggak bisa bayar pembantu, saya. Jadi kamu dijadiin pembantu. Itu menurut saya sih gitu ya. Apalagi kalau pasangannya udah disuruh masak di rumah, disuruh kerja, suruh ngurus anak. Kamu harus bisa cari duit dong, gini gitu gini. Itu fix, itu karena dia nggak punya duit. Yang dimaksud kasih makan ego pasangan itu apa, C? Oh, itu penting juga, ya. Terutama untuk laki-laki. Laki-laki itu egonya tinggi. Jangan sampai suami kamu merasa rendah diri, merasa kecil hati. Jangan sampai suami kamu tuh ngerasa dia tuh lebih, apa ya, kayak kamu lebih superior daripada dia. Jangan, nanti dia kehilangan jati dirinya dia. Dia kehilangan, dia punya kodrat gitu loh. Kalau dia sebagai pemimpin, biar dia memimpin. Istri, kamu itu tugasnya mengarahkan, memberi masukan, ya. Istri itu leher, laki-laki itu kepalanya. Nggak ada leher juga dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi bukannya kita itu nggak berguna dalam rumah tangga, enggak. Dan suami yang bijaksana, suami yang dalam Tuhan, dia pasti mendengarkan pendapat istrinya. Dia pasti memperdulikan perasaan istrinya. Istriku nyaman nggak? Istriku happy nggak? Sebelum dia mengambil keputusan. Istriku setuju nggak? Gitu. Ya. Itu contohnya, saya. Capek juga bicara nih, saya air minumnya tadi mana saya yang minta dong? Habis.
Aduh, nggak bisa, handphone yang m-banking itu sudah rusak, sudah rusak dia, goodbye. Cek email aja. Suami lebih sayang maknya, Ci. Ya itu berarti suamimu belum tahu dia kodratnya dalam pernikahan itu seperti apa. Karena kalau kita sudah menikah, wajar kita sayang orang tua. Tuh saya kalau dia nggak sayang orang tuanya, berarti dia anak durhaka. Tapi kalau kita sudah menikah, berarti yang harus diutamakan keluarga kecil dulu. Anda sebagai istri juga, ya, tidak boleh Anda itu membuat suami Anda jauh dari orang tuanya. Ada istri-istri yang, nggak boleh kamu sama mamamu, nggak boleh ini, nengokin mamamu terus apa, ya kamu tuh gendeng juga namanya, ya. Tapi sewajarnya, yang utama tuh tetap yang di rumah. Kalau sampai kita menikah dengan pasangan kita, lalu kita nih yang membuat hubungannya dia sama orang tuanya jadi buruk karena kita melarang-larang dia, karena kita terus ajak dia berantem, ajak dia ribut, artinya kita yang brengsek. Siapa tanggapannya tentang bapak rumah tangga? Kalau saya bicara tentang kodrat dari Tuhan ya, kalau sesuai firman Tuhan, ya. Nona, terima kasih Nona, kok lemes banget sih, sorry tangan kiri. Nona, botol minum yang satunya tolong isiin juga, ntar lagi saya mau tenis, saya mau bawa. Makasih ya. Gak usah deh, orang kita ke liga ya. Ya udah bawa itu aja satu, nggak bawa itu aja satu, ini nggak usah dibawa, ini minumnya susah. Tentang bapak rumah tangga, kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan ya, kodratnya manusia itu, laki-laki sebetulnya dia yang harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan itu kodratnya dia yang memelihara. Baca di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa didepak ke bumi ya, katakan kan, laki-laki engkau harus bercucuran keringat mencari makanan untuk keluargamu, berkebunlah, berburulah, bercucuran keringat gitu. Dan perempuan kodratnya dikatakan melahirkan. Kau akan melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa, tapi kau juga tetap tidak akan bisa menolak. Maksudnya kita dikasih hawa nafsu juga biar nggak menolak pasangan kita, supaya kita menerima kodrat kita tetap melahirkan gitu. Melahirkan tuh bukan hanya ngeluarin anak, tapi juga termasuk merawatnya, menjaganya di dalamnya ya. Secara kodrat menurut firman Tuhan, laki-laki yang memenuhi, perempuan yang menjaga. Tapi namanya kehidupan ya. Sekarang kalau nggak bisa makan gara-gara suaminya nggak dapat kerja, mau nggak mau istrinya kerja. Tapi jangan lupa bapak-bapak ya, itu tetap menjadi tanggung jawab Anda sebetulnya. Kalau sampai istri membiayai rumah tangga, hitungannya istri itu bersedekah kepada suami. Anda itu menjadi penerima sedekah. Karena apa? Anda tidak mampu memenuhi tanggung jawab Anda. Disfungsi Anda, istri itu sedekah kepada Anda. Tapi kalau penghasilan istri lebih gede gimana, Cik? Nggak apa-apa. Tapi suami kan tetap bekerja. Dengan penghasilan suami yang ada, dia harus memenuhi kebutuhan. Kurangnya istri boleh nambahin. Tapi kalau dia udah punya penghasilan, tapi dia tidak mau memenuhi kebutuhan, istrinya semua yang nanggung, dosa. Masalah besar kecilnya rezeki, itu Tuhan yang ngatur. Tapi untuk pemenuhan tanggung jawab, tetap harus dilakukan. Ya. Mau gaji suaminya cuma 3 juta, gaji istri 30 juta, ya 3 jutanya harus dipakai memenuhi kebutuhan rumah tangga, sisanya istrinya nambahin. Jangan, lah kamu kan sudah punya 30 juta. Ya. Kamu ngapain minta 3 juta aku? Karena itu tanggung jawabmu, Bahlil. Bukan Bahlil temannya Bahlil. Terus bagaimana hukumnya versi Alkitab kalau semua ditanggung istri? Ya wis dibilangin gak sesuai kodrat. Manusia yang menjalani hidup tidak sesuai kodrat itu berarti menjadi dosa. Makanya saya bilang laki-laki kamu tetap harus menghasilkan dari apa yang kamu hasilkan itu tetap untuk memenuhi kebutuhan. Walaupun kurang, istri baru boleh menambahkan. Gitu. Kalau seandainya dia nggak melakukan itu, ya jadi dosa buat dia sayangku. Masalah dosanya dia nanti itu biar Tuhan yang ngurus ya. Saya juga bukan saya tukang ngurusin dosa saya juga berdosa Saya cuma menjelaskan Anda yang benarnya seperti apa. Ci, saya lagi kecewa sama suami karena dia pengen anak sekolah di negeri, tapi saya pengennya di swasta. Ya didiskusikan dong. Siapa tahu suamimu itu dia tuh
merasa berat untuk membiayai karena mungkin merasa penghasilannya tidak sesuai dengan biaya sekolah anak. Kayak gitu-gitu diskusiin aja, Bu. Pikirkan yang terbaik, Bu. Kita memang mau anak tuh terbaik. Kalau bisa sekolah internasional plus-plus ya, Bu ya. Kalau bisa juga sekolahnya ke luar negeri, Bu. Tapi kita menyesuaikan dengan kemampuan. Kita harus melihat banyak hal ya, Bu ya. Ya tanya alasan suamimu tuh apa gitu loh. Kamu juga bisa mengemukakan alasanmu. Masalah-masalah sekolah gitu-gitu kan. Bukan saya remehkan ya. Ketemu di tengah-tengah. Kalau suaminya udah tua tidak ada kerjaan dihina-hina bagaimana? Berarti bapak kurang banyak hartanya nih pak. Nggak kerja nggak apa-apa pak, yang penting hartanya banyak. Nggak kerja nggak apa-apa pak, yang penting hartanya banyak ya. Pak, kenapa sampai tercetus kayak gitu pak? Berarti istri anda tuh capek, dia tuh lelah pak. Kerja tuh kan emang melelahkan pak. Apalagi ya pak ya, sudahlah dia bekerja, pulang ke rumah dia masih harus urus rumah, ngurusin anda lagi, ngurusin anak lagi. Makanya setidaknya kalau anda tidak memenuhi tanggung jawab anda karena tidak mampu, ya anda bantu yang lainnya. Meringankan dia juga. Cek kasih saya pencerahan buat sedekah pakaian second layak pakai. Jujur ini pertama kali soalnya, nyeseng kengken. Sedekah ke orang yang betul-betul membutuhkan. Yang penting kan layak pakai. Kalau enggak layak, jadikan serbet aja. Kalau perlu gunting-gunting langsung buang aja. Karena kita memberikan barang ke orang itu memang yang harus yang bisa dia pakai juga ya. Kalau kita aja nggak mau pakai, ya singnya masih pakai gitu loh. Jadi kamu kalau mau memberikan kepada orang, ya berikan yang masih benar-benar layak. Gitu. Yang masih benar-benar bisa dipakai. Orangnya ya kamu pilih-pilih lah yang memang membutuhkan. Lagian ngasih barang ke yang nggak membutuhkan, ya nggak akan terpakai sama dia. Cik bisa lihat anak-anakku, aduh banyak bu anaknya yang mana sih mau diliatin. Alasannya karena sekolah Kristen Cik loh, kamu bukan Kristen, kamu Muslim, ya kamu carilah sekolah Muslim. Mungkin suamimu takut anaknya dikristenisasi. Karena tapi kalau sekolah Kristen sebetulnya dulu sih saya sekolah Kristen sih ini ya teman-teman juga 5 agama ya. Cuman basic bukan sekolah Kristen, sekolah Katolik. Cuman basic didikannya Kristen. Anak saya sekarang sekolah Kristen juga teman-temannya banyak agama Hindu malahan. Kalau itu kembali lagi Bu ya, kalau itu tuh susah diomongin waktu keyakinan. Ke daerah mana yang di Bali benar-benar butuh C? Banyak sih kalau kamu bilang orang membutuhkan tuh banyak ya. Kalau tergantung daerahnya kan di setiap daerah tuh ada yang kaya, ada yang miskin say. Semuanya tuh membutuhkan juga. Cuman kamu harus tahu kepada siapa kamu memberi. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah 5 agama, iya. Biarpun basicnya Katolik 5 agama kok. Orang pas pelajaran agama tuh masuk kelas agama masing-masing kok. Di agama Katolik ya di agama Katolik, agama Hindu ya Hindu, Islam ya Islam gitu. Orang dulu saya waktu perpisahan kelas 3 aja, kelas 3 SMA tuh yang nganterin guru Islam. Pak siapa gitu namanya, guru agama Islam yang nganterin. Saya sekolah Katolik. Kalau di Bali Santo Yosep lah tahun-tahunku ya semua anak ke Santo Yosep sih. Yang mau cari sekolah Katolik dan sekarang Santo Yosep tuh katanya the best one. Jadi biasa sih ya menurut saya. Nggak sefanatik itu sih kalau di situ. Cik, anak saya lulus SMA tahun ini nggak mau lanjutin kuliah. Apa itu keputusan yang tepat, Cik? Anda harus tanya kenapa dia nggak mau lanjutin kuliah. Kalau dia kerja, dia maunya kerja apa gitu loh. Ya. Kalau menurut saya ya kuliah itu tuh minimal banget loh sekarang. Kuliah tuh minimal banget. Anda yang udah S1 aja gajinya 3,5 juta kok. Kecuali lulus SMA nih mau bisnis apa, udah tahu apa yang harus mau dikerjain, dilakukan, ada skill apa yang mau diasah. Ya bisa, nanti Anda cari uang dengan skill itu. Tapi kalau masih biasa-biasa aja, saran saya minimal S1 lah. Lagian orang kalau kuliah itu tuh beda pola pikirnya tuh. Mungkin walaupun kuliahnya kelihatan kayak santuy-santuy gitu, tapi ya beda pola pikirnya. Saya dulu juga soalnya orang yang tidak mau kuliah ketika SMA. Kayak capek sekolah tuh loh. Untungnya saya punya mama yang memaksa saya kuliah. Ya saya kuliah aja S1 saya 3,5 tahun cepet-cepetnya pokoknya kelarin aja sudah gitu. Tapi ternyata setelah kelar disuruh lagi lanjut S2. Dan karena saya anak yang penurut dan baik hati dan tidak sombong, asik, ya udah saya kuliah S2. Sampai saya muak sekali tuh S1 S2 nggak ada jedanya. Pokoknya saya sekolah tuh dari TK sampai S2 nggak ada jedanya. Muak sekali saya sebetulnya. Cuman saya nggak menyesal sama sekali sih. Waktu menjalaninya mungkin males ya, tapi nggak menyesal sama sekali.
Apa yang orang tua kita arahin tuh juga baik juga ya. Kadang kita tuh karena malas, kita karena nggak mau, masih muda, pikirannya belum belum benar-benar melihat dunia. Ya orang tua harus kasih tuntunan. Ya saya bersyukur mama saya waktu itu ngasih tuntunan itu. Udayana ya Cik Yoai. Alumni Udayana. S2-nya Udayana. Kalau anak muda itu kan dia belum bisa melihat dengan jelas loh. Makanya firman Tuhan berkata, anak muda itu harus menerima didikan. Didiklah anak, ini ayatnya itu yang kemarin saya ini buat anak-anak saya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Makanya kenapa saya selalu bilang didik anak dalam jalan Tuhan, didik anak dalam jalan Tuhan. Itu saya selalu omongin berkali-kali, mungkin sampai kamu muak ya mendengar saya berkata didik anak dalam jalan Tuhan. Tapi memang harus seperti itu. Didiklah anak muda di dalam jalan Tuhan. Didiklah anak muda, mana tadi? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut itu kan dalam jalan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, ya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau orang sudah dari kecil dilatih, hidup itu kan tergantung habit kebiasaan juga ya. Dari kecil diajarin berdoa, dari kecil diajarin ibadah, ya dia akan terbiasa gitu loh, ya. Makanya buat ini sebenarnya ya kita harus mencontoh dari teman-teman yang muslim, itu luar biasa. Anaknya dari kecil sudah diajarin ngaji, ya. Orang Kristen jarang anaknya dari kecil suruh baca firman Tuhan, tapi orang muslim anaknya diajarin ngaji, ya. Anaknya diajarin sholat 5 waktu. Begitu TK udah pada mulai belajar sholat, walaupun mungkin masih sholat kan susah ya, nggak kayak kita gampang berdoanya tinggal menjemin mata kita berdoa. Sholat kan ada bacaan-bacaannya. Mungkin anaknya masih belala belele gitu loh, apa namanya, kesana kemari. Tapi mulai dikasih tahu sholat dan lain sebagainya. Yang cowok mulai diajak sholat Jumat, ya. Ya seharusnya diajarin artinya juga. Jangan cuma dalam versi bahasa Arabnya. Karena pemahaman itu penting. Bukan cuma tahu melakukannya, tapi paham kenapa ini dilakukan. Paham apa isi doanya gitu. Sama orang Kristen juga sama. Makanya kalau anak-anak orang Yahudi, ya, mereka dari kecil itu benar-benar disiplin. Mereka benar-benar diajar disiplin. Duduk di meja makan, duduk mau makan tuh harus berdoa. Dari masih kecil-kecil, nggak gerasak gerusukan. Harus tiap hari baca firman Tuhan. Dari yang basic kayak gitu. Itu anak-anak orang Yahudi. Ya kalau kita-kita nih masih error-error. Cuman anak saya tiap hari suruh nonton firman Tuhan, berdoa tuh udah jadi kayak, harus jadi kayak kebiasaan tau. Mau makan, udah doa belum? Udah. Mau tidur, doa dulu ya, doa. Mau berangkat sekolah, masuk mobil, doa. Dari hal kecil itu kita membentuk habit bagi mereka. Anak saya tuh umurnya masih 9 sama 6 tahun. Saya kan suka lihat artis-artis cantik. Saya tunjukin sama mereka. Nih kalau cari istri kayak gini. Tapi ingat nomor 1 cari istri apa dulu? Takut akan Tuhan. Nyari istri harus yang takut Tuhan. Nyari istri harus yang percaya Tuhan. Nyari istri harus yang pokoknya ke Tuhan dulu nomor 1. Cece cuci otak, ya biarin cuci otaknya untuk yang positif, supaya nanti dia tahu ketika memilih pasangan, dilihat pasangannya punya perbuatan ini takut akan Tuhan nggak? Pasangannya cinta Tuhan nggak? Dari kecil saya kasih tahu. Saya tunjukin artisnya, cantik nggak? Cantik. Yang cantik kedua, saya bilang. Cantik kedua, cantik hati, ya, cantik wajah. Saya bilang soalnya kenapa harus cantik wajah? Genetik itu nggak bisa bohong. Kalau kita mau keturunan kita gak ganteng, carilah yang ganteng-ganteng juga ya nggak? Genetik kan gak bisa bohong. Ya. Ini lihat mukanya cantik gak? Cantik. Cari yang cantik kayak gini ya, tapi yang takut akan Tuhan. Gitu. Dari kecil tuh anak-anak harus kita kasih tahu kayak gitu. Kenapa mau perbaikin keturunan soalnya? Biar lebih cantik keturunannya nanti. Biar lebih ganteng, nanti punya cucu ganteng, punya cucu cantik gitu. Jadi dipesenin dari kecil anaknya. Terus saya bilang apa? Tapi kamu tahu nggak? Cewek cantik itu maintenance-nya mahal. Nggak ada orang dari sononya cantik. Cewek cantik itu maintenance-nya mahal. Harus dirawat. Kamu lihat papi. Papi tuh ngerawat mami. Beliin skincare, makanan mami diurusin, mami olahraga, apa segala macam. Yang cari duitnya siapa? Papi.
Ya itu, makanya kamu jadi laki-laki harus pinter kerja, harus bisa kerja. Karena kalau kamu mau cewek yang cantik, nanti kamu harus bisa ngerawat ceweknya. Gitu, udah saya kasih tahu dari kecil. Biar nggak kasihan istri anak saya nanti. Nanti mau istri cantik, istrinya lagi disuruh kerja, hilang cantiknya saya. Stres istrinya hilang cantiknya. Orang kalau udah stres hilang cantiknya. Saya ingin mengembalikan anak-anak saya ke kodratnya. Ya dia laki-laki, dia harus bisa bertanggung jawab seperti laki-laki. Tapi anak perempuan juga bukannya zaman sekarang anak perempuan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya dididik juga harus bisa semuanya. Kerja boleh, nggak kerja ya boleh-boleh juga, puji Tuhan. Ya. Nanti Elden disuruh kerja kan hilang handsome-nya. Jangan salah Guston, laki-laki yang kerja, laki-laki yang pinter kerja itu makin handsome Guston di mata perempuan. Coba kamu tanya perempuan-perempuan. Laki-laki yang pinter kerja, yang dia bawa pulang duit itu makin handsome Guston. Makin handsome di mata perempuan. Bukan hilang handsome-nya, makin handsome dia itu Guston. Saya tuh paling gak suka laki gak bisa kerja soalnya. Gak tahu kenapa ya. Kayaknya laki itu kalau bisa kerja tuh poin plus banget. Smart gitu. Kalau apa-apa nggak bisa. Hilang gantengnya Guston. Apa juga nggak bisa, duit nggak ada, hilang dah gantengnya tuh Guston. Tanamkan tuh dari kecil supaya anak-anak tuh kembali ke kodratnya. Tapi ya betul sih, anak sekarang harus serba bisa. Anak laki aja, anak laki diajarin tanggung jawab. Anak saya dari umur 5 tahun tuh diajarin nyuci piring. Taruh di bak. Kalau sekarang kita pakai dishwasher, mereka habis makan wajib taruh di bak. Saya selalu punya pembantu, nggak pernah nggak punya pembantu. Tapi pembantu itu tugasnya bantu saya untuk ngurus mereka, bukan untuk merajakan mereka. Jadi kalau mereka habis makan ya taruh sendiri. Habis mandi pilih baju sendiri. Habis mandi tak gantung handuk. Biarpun handuknya ada depan mata saya bisa aja ambil, saya bisa gantungin, saya tetap panggil mereka gantung handukmu. Kenapa? Tahu tanggung jawabnya, membentuk kebiasaannya. Saya beruntungnya juga punya suami itu yang sabar ngajarin anak. Jadi suami saya tuh yang sering ngajarin anak tuh. Ini caranya begini, ini kalau ini. Jadi anak saya tuh mandiri dua-dua. Kalau ngajarin mandinya suami saya. Karena saya kalau ngajarin mandi, saya jadinya mandiin dia gitu. Tapi kalau suami saya, dia bisa mentutorial. Ini kalau keramas gini, gosok ininya gitu. Kalau mandi begini gitu. Makanya anaknya jadi mandiri. Anak mandiri tuh kuncinya adalah semakin malas orang tua, semakin mandiri anaknya. Sambil gini. Ya, sayang. Semakin malas orang tua, anak semakin mandiri. Mau nggak mau dia mandiri, saya. Sambil jalan ya ke tempat tenis ya. Ket rambutnya mana nih? Tadi ket rambutnya mana ya? Mau tenis kan rambutnya nggak diikat ya. Oh ini dia. Jadi harus males ya, Cik? Enggak sih. Maksudnya ya membiasakan dia mandiri. Anakmu harus bisa bertahan hidup loh. Even though dia anak laki-laki kan dia harus bisa bertahan hidup. Kalau dia nggak punya istri, nanti dia nggak ada yang bisa masakin dia mati kelaparan. Anakmu kuliah aja misalnya nggak tinggal sama kamu kan dia harus bisa bertahan hidup itu. Ya nggak sih? Anakmu kuliah nih, dia nggak tinggal sama kamu. Siapa yang ngurusin makanannya dia? Dia harus bisa ngurusin dirinya dia kan? Intinya harus mandiri. Dah suamiku aja mandiri banget. Masa anaknya nggak mandiri? Kaos kaki, headband, handuk. Kalau kitanya, soalnya suaminya mandiri sih, jadi dia ngajarin anak mandiri. Bagus lah. Jangan merepotkan ibunya. Kok handuknya nggak ada yang warna biru juga nih? Biar senada. Ya udah deh. Ini dia. Ci mau nanya hubungan saya dengan suami. Kamu yang punya hubungan sama suami, kamu nanyanya sama saya. Itu hubungannya sama suami saya apa sama suamimu? Bingung juga aku jadinya sama kamu. Oh, change the glasses. Kamu yang punya hubungan sama suami, nanyanya ke saya gimana hubungan saya sama suami. Itu suami saya apa suamimu tuh hubungannya? Kamu yang bener dong. Jangan gitu kamu, jangan bikin saya bingung juga. Nanti saya jadi bertanya-tanya juga nih. Yang punya suami kamu kan kamu harusnya lebih tahu hubungan kalian gimana. Botol minumnya udah Nona. Thank you.
kacamata. Ci mau tanya tentang pertukaran energi itu apa dalam pasangan. Kalau kita udah menikah, satu tubuh, kita udah satu tubuh, satu jiwa, satu roh, otomatis energinya pasti sama. Makanya kalau suaminya suka keperdukunan, nggak mungkin istrinya bisa bersih baik-baik saja. Istrinya keperdukunan, nggak mungkin suaminya bisa bersih baik-baik saja. Impossible itu, mana sepatu tenis sampai bingung. Apalagi kalau berhubungan badan, makanya orang tuh jangan berzina sana sini tuh karena berhubungan badan tuh bukan sekedar berhubungan aja, tapi terjadi pertukaran energi. Sayang, aku di mobil, sayang. Makanya buat yang suka bersinah tuh ya, cari-cari cewek-cewek nakal tuh ya kotor Anda tuh loh. Kotor secara rohani tuh, rohnya kotor tuh. Kalau kita ngelihatnya tuh rohnya kotor gitu. Mau kemana Cie? Mau main tenis, say? Udah janjian sama temen. Yang itu yang bikin seret rezeki ya Cie, efek pertukaran energi. Ya bisa jadi. Kalau kitanya terlalu kotor tuh, segala berkat kan susah masuk ya. Makanya kalau orang keperdukunan tuh gimana sih mau terima berkat? Kecuali kamu tuh pesugihan ya, kamu bisa mungkin dapat duit, tapi ya nggak berkat gitu. Rezeki yang penuh keberkatan tuh hanya datangnya kan dari Tuhan ya. Rezeki yang nggak bawa masalah lain dalam hidup kita tuh loh. Saya ini tadi sudah nge-gym, saya sudah lari, sekarang saya tenis biar kalah Sabalenka. Biar ngeliat-liat live aja nggak jelas di TikTok ya Cie. Maksudnya gimana Maverick? Nggak understand aku. Termasuk orang-orang yang belum menikah melakukan hubungan intim itu juga ya. Makanya Tuhan tuh kan melarang perzinahan tuh pasti ada alasannya, bukan cuma dosa ya. Kenapa sih harus dibuka? Nggak suka saya buka-buka kaca nih, cahaya matahari masuk. Memang gitulah. Makanya Tuhan tuh sebetulnya dalam pernikahan tuh kan baik ya. Mohon maaf nih ya, hubungan badan tuh kan melibatkan hawa nafsu. Tapi itu Tuhan hitung sebagai ibadah loh kalau kita tuh berhubungan dengan pasangan kita. Justru kalau menolak katanya kan malah dosa kan. Ya makanya itu kebaikan Tuhan. Betul Helena, itu dia jawabannya juga. Karena tubuh kita bukan milik kita tapi milik Tuhan. Kita mengatakan tubuh kita bait Allah tapi kita kotorin. Coba nah bait Allahnya kok dikotor-kotorin. Nggak ngerti Bang Ian, hubungan diri dengan Tuhan gimana ngedandaninnya Ci, tapi bukan soal ibadah ya Ci. Itu maksudnya gimana? Bukankah hubungan diri dengan Tuhan itu selalu tentang ibadah? Tapi Anda bilang ini bukan tentang ibadah. Jadi maksudnya Connect gak? connect. Masih ada gak? Nggak tahu. Bisa gak coba? Masih ada nggak nih orang-orangnya? Jelek jaringannya ngebug. Ya betul. Masih ada 20 menit lagi. Saya tadi lupa saya pakai wifi terus nggak connect ke wifi. Maksudnya apa sih Bang Ian tuh? Bang Iannya udah hilang kali ya? Bang apa? Tadi pertanyaannya Bang Ian tuh. Jadi penasaran juga loh aku Bang Ian pertanyaanmu itu. Apa maksud pertanyaan Bang Ian tadi itu? Bagaimana mendadani diri di hadapan Tuhan tapi bukan dengan ibadah. Nggak bisa Allah.
Duh, nggak ngerti dah nih. Mau konekin. Skip aja nantinya. Nggak ngerti. Tapi bukan dengan ibadah, terus dengan apa maksudnya? Mendandani diri di hadapan Tuhan, tapi bukan dengan ibadah. Sedangkan satu-satunya cara kita menyembah Tuhan adalah dengan ibadah. Gimana mau berdandan kalau nggak ibadah? Manusia kalau berpikir saya berbuat baik yang kita lakukan belum tentu perbuatan baik yang Tuhan perkenankan. Kadang yang kita pikir baik itu belum tentu baik bagi Tuhan. Segala kebaikan itu yang sesuai dengan perintah Tuhan aja, tuntunan Tuhan. Misalnya ada temenmu lagi stres, lagi ruwet banget gitu ya, terus dia minta ditemenin ke dukun. Kamu kasihan lah sama dia kan, kamu berniat, ya sudahlah, temanku ini lagi stres, dia lagi sedih, dia tak temenin lah dia ke dukun, gitu niat hatimu. Baik nggak kamu? Menurut temenmu sih kamu baik, karena ketika dia stres, dia sedih, kamu temenin dia ke dukun. Ketika dia mau pacarnya kembali ya, contohnya kayak si Anita, cinta ditolak dukun bertindak tuh, kamu temenin dia ke dukun. Tapi apakah itu baik di mata Tuhan? Nggak sah, itu bikin dirimu berdosa di mata Tuhan. Jadi jangan dilakukan kebaikan yang kayak gitu modelan ini, yang nggak usah dilakukan. Menurutmu baik gitu ya, menurutmu baik nemenin temenmu ke dukun, kasihan temenmu kena santet, kau antar dia ke dukun karena kasihan dia kena santet. Baik nggak kau? Kata temenmu kau baik, tapi kata Tuhan kau error, kau salah, kau sesat, kau dosa, bukan kau baik itu gitu ya. Makanya yang kita anggap baik belum tentu di mata Tuhan baik. Makanya lakukanlah kebaikan-kebaikan yang di mata Tuhan. Melakukan kebaikan yang di mata Tuhan itulah namanya ibadah gitu. Berarti nggak boleh ke dukun ya, Ce? Ya Tuhan, Bang Ian ini agamanya apa sih Bang Ian? Kayak jadi semua agama tuh dilarang deh Bang Ian. Kita tuh berurusan dengan kuasa-kuasa gelap dan iblis tuh Bang Ian. Dukun itu dari mana sih dia belajarnya Bang Ian? Dengan segala makhluk-makhluknya, dia dengan bangga dengan kekuatan-kekuatannya tuh, dia belajar dari mana dia tuh? Kalau sama Tuhan tuh nggak yang perlu dipelajari, hanya perlu menumbuhkan iman aja. Kalau memang Tuhan berikan karunia-Nya kayak saya gini, Tuhan akan bukakan gitu. Yang bekerja tuh Roh Kudus, kita jembatannya, itu aja. Intinya jangan percaya ramalan dan paranormal ya, Ce. Betul. Mau basi, siombak, siomay, terserah apa dah, zodiak, tarot, nggak usah. Masa depan Anda yang menentukan. Hidup dalam jalan Tuhan, masa depannya pasti baik gitu ya. Paranormal, kalian tuh hidup Tuhan suruh normal-normal, kalian mau paranormal lagi, mau jadi lebih dari normal lagi. Heran. Kita aja yang Tuhan kasih karunia aja kadang-kadang kita, kenapa kita harus kayak gini, harus ngurus-ngurusin orang nih, malas kita gitu. Saya kalian nggak ngerti sama orang-orang yang mau belajar ilmu-ilmu hitam tuh, perlu rajin kalian tuh belajar apa gimana? Mana belajar ilmu hitam itu kan ruwet ya, nggak kayak kita belajar biasa-biasa. Kalau kita belajar main piano ruwet, tapi kayak you got something lah. Tapi belajar ilmu hitam, kamu ke tengah hutan, ke tengah gunung, ritual ini ritual itu, rajin amat sih lu jadi orang. Tau nggak, malam tuh enaknya tidur pules, besok pagi bangun seger. Ini malam malah ritual sing nawang benah, nak buduh-buduhan tuh, nak buduh, bingung juga. Saya nggak ngerti kenapa orang pingin jadi lebih daripada normal. Hidup tuh paling enak tuh sebenarnya normal. Paling enak tuh normal. Tapi Cece kan agak nggak normal. Siapa bilang gue normal banget, say? Gue normal banget. Cuman gue dipakai untuk mungkin nggak kamu tahu saya tuh punya karunia? Kamu kira kamu lihat ya, mata saya aja nggak saya cilak-cilain tebel biar horor gitu. Nggak, say, santai aja. Orang yang ketemu saya tuh paling pikir saya tuh orang-orang biasa aja, Cece biasa. Ya emang orang biasa. Kecuali ketika saya lagi bertugas. Bukan juga sayanya yang luar biasa, Tuhannya yang luar biasa. Ketika live ini saya bertugas. Tapi kalau daily life kamu akan ketemu saya tuh orang biasa banget. Tanya Guston tuh Instagramku tuh kayak gimana? Ya kayak manusia pada umumnya aja, sayang. Situ aja tuh dingin, sayang. Tinggal di Bali ya, Ce, betul. Olive mana nih? Tak WhatsApp dulu dia. Handphoneku aja aku juga nggak nyalain sinyalnya, emang kebiasaan pakai wifi rumah.
Tunggu bentar sayang. Ketahuan logatnya logat Bali. Ya gimana dong, dari lahir di Bali? Pastilah logatnya Bali. Anak saya aja yang baru pindah sekolah di sini kan berapa tahun ya? 3 tahun ya sayangnya. Logatnya udah Bali banget, sampai saya bilang kok logatmu gitu sih sekarang. Ya teman-temannya Bali, logatnya Bali. Begitu kenal Guston mas ya, Gustoni. Ini jalan masuknya. Sabar. Kamu suruh aku ngoceh-ngoceh dalam liga tenis, nanti orang liga tenis bingung juga lihat aku pidato. Terkenal lagi aku ntar liga tenis, cewek stres yang pidato-pidato Ya, itu udah, gitu. Jadi gitu ya say. Orang lihat mungkin lagi ngapain, ngobrol-ngobrol. Enggak lah, apa yang diomongin kan kedengeran. Enggak. Kalau suaminya orang Bali juga enggak. Kamu orang mana sih sayang? Jakarta. Suami saya tuh mama saya dulu ya, waktu kita nikah ya, temen saya tuh nanyain dari mana sih waktu tunangan, dari mana sih suaminya Siska kok kayak orang Korea. Oh ya memang orang Korea, mama saya bilang kayak gitu. Udah gitu sabar, udah gitu teman mami saya dengan polosnya nanya, kalau gitu ngobrol sama Siska pakai bahasa apa? Emang Siska bisa bahasa Korea? Ya enggak, pakai bahasa Inggris gitu. Bodoh nggak? Kan suami saya orang Jakarta, cuman mukanya emang kan kayak orang Asia gitu loh. Sampai dibilang orang Korea mami saya. Tapi emang kita ke Korea dia diajak ngomong kayak bahasa Korea, kita ke Malaysia dia diajak ngomong kayak bahasa Mandarin, kita ke Thailand dia diajak ngomong kayak bahasa Thailand. Orang yang punya ilmu hitam itu kalau malam bisa tidur enak nggak ya? Nggak tahu, soalnya saya juga nggak punya ilmu hitam. Saya sih nyenyak aja ya. Anaknya Alden kayak anak-anak Korea. Emang gitu bentuk anaknya gimana dong? Ya muka bapaknya Asia, muka mamahnya juga Cina ya nggak? Masa tiba-tiba anaknya nanti kayak bule? Kan nggak mungkin itu kan? Ya udahlah ya. Saya mau turun dulu karena suami saya udah tidak sabaran dia. Nanti kita lanjut live lagi malam ya. Kamu follow aja telegramnya Lukat Suci karena nanti akan di broadcast. Ci, pernah lakukan ritual pesugihan nggak? Aduh, biarpun saya sugih ya, biarpun muka saya ini memang kayak muka anak konglomerat ya, tapi kita nggak melakukan ritual pesugihan. Ya. Mohon maaf ya, memang sih muka saya ini kayak orang sugih, kayak orang punya ya, kayak orang mampu, tapi nggak melakukan ritual pesugihan ya, mohon maaf ya. Bye. Anak konglomerat banget kan? Aneh-aneh aja pertanyaanmu tuh, saya tempeleng juga kamu lama-lama. Bye. Gimana nih matiinnya? Ih, bisa mati lagi.